Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Saya ucapkan kepada para pendengar saya. Kembali lagi dengan saya Helen Machelina. Dan saat ini saya akan membahas pengertian dan teori-teori dalam komunikasi massa. Berikut penjelasannya. Komunikasi massa adalah proses di mana seseorang atau sekelompok orang maupun organisasi yang besar menyusun sebuah pesan dan mengirimkannya melalui beragam media kepada khalayak luas yang anonim dan heterogen. Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner, yaitu pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Dari definisi tadi, dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu harus menggunakan media massa. Jadi, sekalipun komunikasi itu disampaikan kepada khalayak yang banyak, seperti rapat akbar, pidato, ceramah, di lapangan luas yang dihadiri oleh ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang, jika tidak menggunakan media massa, maka itu bukan komunikasi massa. Contoh media yang termasuk dalam media massa seperti radio, siaran, dan televisi, keduanya dikenal sebagai media elektronik. Surat kabar dan majalah, keduanya disebut dengan media cetak. Dan serta media film sebagai media komunikasi massa adalah film bioskop. Di dalam komunikasi massa, pastinya ada teori-teori yang menyangkut dengan hal ini. Saya akan memberikan 5 teori komunikasi massa antara lain. Yang pertama, teori pengaturan agenda merupakan salah satu teori yang menjelaskan efek kumulatif media. Beberapa tokoh yang merumuskan teori ini adalah Bernard Cohen, Maxwell Combs, dan Donald Shaw. Teori pengaturan media menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori pengaturan media adalah pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Terdapat 2 asumsi dasar yang mendasari sebagian besar penelitian mengenai peraturan media, yaitu bahwa pers dan media tidak merefleksikan kenyataan yang sebenarnya setelah dilakukan penyaringan. Dan konsentrasi media terhadap beberapa isu dan subjek mengajak publik untuk menerima isu tersebut lebih penting daripada isu lainnya. Yang kedua, teori sistem ketergantungan. Teori ini menyatakan bahwa media bergantung pada konteks sosial dan pertama kali dirumuskan oleh Sandra Ball, Rockich, dan Melvin Develer. Mereka memandang bahwa pertemuannya media dengan khalayak didasarkan atas 3 perspektif, yaitu perspektif perbedaan individual, perspektif kategori sosial, dan perspektif hubungan sosial. Asumsi teori ini memandang bahwa dependensi relatif khalayak terhadap sumber media massa jika dibandingkan dengan sumber informasi lainnya merupakan suatu variabel yang harus ditentukan secara empiris. Semakin besar kadar dependensi khalayak terhadap media massa dilihat dari segi perolehan informasi dan semakin tinggi kadar krisis serta ketidakstabilan masyarakat, maka akan semakin besar pula kekuasaan yang dapat dimiliki oleh media. Ketiga, teori spiral keheningan. Teori yang diperkenalkan oleh Elizabeth Noel Newman menggambarkan hubungan efek media terhadap pembentukan opini publik dan pola perilaku demokratis. Frasa spiral of silence mengacu pada bagaimana orang-orang yang cenderung untuk tetap diam ketika mereka merasa pandangannya merupakan minoritas. Setiap individu yang melihat opininya sendiri diterima akan mengekspresikannya. Sementara itu, mereka yang berpikir dirinya sebagai minoritas akan menekankan pandangannya. Para inovator dan agen perubahan tidak takut dalam menyuarakan pendapat yang berbeda, sebagaimana mereka tidak takut terhadap isolasi. Keempat, teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Philip Tickner, George Donough, dan Clarissa Olin. Teori ini menyatakan bahwa bertambahnya jumlah informasi mengenai suatu topik mengakibatkan bertambahnya pula kesenjangan pengetahuan antara mereka yang mengetahui lebih banyak dan mereka yang mengetahui lebih sedikit. Teori kesenjangan pengetahuan dapat membantu menjelaskan berbagai penelitian yang menitikberatkan pada opini publik. Kesenjangan pengetahuan dapat menghasilkan bertambahnya kesenjangan antara orang-orang yang memiliki status sosioekonomi yang rendah dan orang-orang yang memiliki status sosioekonomi yang tinggi. Kemudian, memperbaiki kehidupan orang-orang dengan informasi melalui media massa.
tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan, karena menemui berbagai hambatan-hambatan komunikasi. Kelima, teori imperialisme budaya atau Cultural Imperialism Theory. Dennis McCall dalam bukunya Teori Komunikasi Massa. Teori ini berasal dari teori sekaligus bukti awal mengenai peran media dalam pembangunan nasional. Teori ini berpandangan bahwa media dapat membantu modernisasi dengan memperkenalkan nilai-nilai barat dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya keaslian budaya lokal. Secara sederhana, dapat dikemukakan bahwa nilai-nilai yang diperkenalkan itu adalah nilai-nilai kapitalisme, dan karenanya proses imperialis serta dilakukan secara sengaja atau disadari dan sistematis yang menempatkan negara yang sedang berkembang dan lebih kecil di bawah kepentingan kekuasaan kapitalis yang lebih dominan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih banyak saya ucapkan, dan mohon maaf jika ada salah kata maupun perkataan yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi.